Ini akan terus kita jalankan dan akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa, negara, rakyat Indonesia. Nggak ada oknum pejabat manapun yang bisa mengancam kita dalam menjalankan tugas. Nggak boleh mencuri. Total kita nggak boleh mencuri. Boleh mencuri aset negara Pertamina. Kita disumpah untuk menjaga tidak ada barang yang dicuri. Cerita kedikdayaan korporasi asing di Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga reformasi bukan isapan jempol. Mereka sangat kuat, mampu menaklukkan negara dengan berbagai cara termasuk tekanan dari negara asal, PHK karyawan, dan mengancam penerimaan negara berkurang. Semua itu membuat negara menjadi lembek. Itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru sampai zaman SBY. Negara tak berdaya berhadapan dengan korporasi. Zaman Presiden Jokowi jangan dulu. Satu persatu raksasa korporasi asing di sektor energi pulang kampung. Perusahaan minyak Prancis, Total ENP di Blok Migas Jumbo, Blok Mahakam, Kalimantan Timur, tahun 2014 pulang kampung karena kontraknya tak diperpanjang oleh Presiden Jokowi. Freeport Indonesia, raksasa tambang emas dan tembaga yang paling ditakuti semua rejim di Republik ini, takluk di bawah kendali Jokowi. 51% sahamnya harus diserahkan ke BUMN. Yang terbaru, pada hari ini tanggal 9 Agustus 2021, satu lagi raksasa migas asal Amerika Serikat, Chevron Pacific Indonesia, harus angkat koper. Chevron adalah raksasa besar dunia yang memiliki pengaruh dari negara asalnya, Amerika Serikat. Presiden Jokowi tak mau memperpanjang kontraknya di Blok Rokan karena ingin memberdayakan perusahaan negara Pertamina yang tak diberi ruang oleh negara sejak zaman Orde Baru dan sering mendapat ladang-ladang minyak tua yang tak potensial. Blok Rokan diberikan ke Chevron tahun 1971 oleh pemerintah Soeharto untuk mengolah ladang migas di Minas dan Dumai, Provinsi Riau. Lapangan migas itu tahun 1970-an menjadi sangat kaya dengan produksi di atas 1 juta barel per hari. Bayangkan betapa kayanya Chevron ditambah harga minyak kian meroket. Soeharto memang suka menggadaikan ladang-ladang minyak raksasa ke asing dengan kontrak berdurasi panjang yang menyulitkan rejim yang datang setelahnya bernegosiasi. Banyak kontrak menguntungkan korporasi asing dan merugikan negara, salah satunya Chevron ataupun Freeport. Namun setelah 50 tahun menikmati untung, Presiden Jokowi mengakhiri dominasi raksasa Amerika Serikat itu di blok migas potensial itu. Jokowi sudah mengirim orang dekatnya, Pak Basuki Cahayapurnama, Ahok, menjadi komisaris Pertamina untuk mempersiapkan jalan nasionalisasi Blok Rokan, blok dengan produksi minyak terbesar di tanah air tersebut. Ahok di Pertamina terkenal sebagai penakluk para mafia migas dan direksi-direksi nakal. Jika tak sesuai dengan arahan Presiden, dia secara terbuka menegur. Dari Jokowi, Ahok di migas menjadi partner ideal. Meskipun Blok Rokan kaya minyak tahun 1970-an sampai 1990-an di atas 1 juta barel per hari, namun eksplorasi terus-menerus membuat produksi Blok Rokan terus merosot. Tahun 2013, produksi tersisa 315.000 barel per hari. 2014 tersisa 305.000 barel per hari. 2015 tersisa 280.000 barel per hari. Dan tahun 2019 turun tajam ke 160.000 barel per hari. Minyak dari Rokan diangkut Chevron ke Singapura, sebagian untuk diproses di dalam kilang menjadi bensin, solar, diesel, dan aftur. Di seluruh dunia, produksi minyak Chevron sangatlah fantastis, senilai 3,5 juta barel per hari ya tahun 2020 dan aktif di 180 negara. Termasuk menguasai ladang minyak potensial di tanah air. Pendapatan Chevron tahun 2020 mencapai 24,45 miliar dolar, jika dirupiahkan bisa mencapai 500 triliun. Pendapatan yang besar itu cukup memberi gambaran betapa raksasanya perusahaan ini
dan kontribusi pajaknya ke negara asalnya Amerika pasti sangat fantastis. Tak mengherankan jika tak ada satupun rejim pasca Soeharto yang berani melakukan negosiasi dengan Chevron. Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati sampai Pak SBY tak berani memutus kontrak Chevron. Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang memutus kontrak Chevron di tengah perusahaan itu menikmati keuntungan berlipat ganda. Jokowi tak takut ancaman penurunan produksi, penurunan penerimaan negara atau ancaman PHK dari Chevron. Buktinya sekarang masa transisi ke Pertamina berjalan mulus, karyawannya akan beralih ke Pertamina secara otomatis. Dari segi kehebohan, nasionalisasi Freeport memang cukup ramai. Padahal dari ukuran potensial dan jumlah profit dan uang, BlackRock semestinya lebih fantastis. Jumlah dana yang dikeluarkan Pertamina untuk membeli ke pemerintah itu juga sangat fantastis. Data menunjukkan Chevron menawarkan angka 55 miliar dolar ke pemerintah atau senilai 792 triliun dengan cadangan 1,2 miliar barrel. Sementara Pertamina menawarkan 57 miliar dolar atau 825 triliun. Signature bonusnya itu mencapai 784 juta dolar atau sebesar 11,3 triliun. Fantastis kan dibandingkan Main ID membeli Freeport hanya 4,7 miliar dolar atau setara dengan 60 triliun. Dari segi keuntungan, dengan diserahkan ke Pertamina, negara mendapat untung besar. Karena kontrak Chevron zaman Soeharto menggunakan produksi sharing kontrak dengan skema 75-25. Itu artinya 100% minyak yang dihasilkan oleh Chevron, 75% minyaknya akan menjadi milik Chevron dan 25% menjadi milik pemerintah. Sementara skema yang baru dengan Pertamina masuk ke BlackRock itu skemanya berubah menjadi gross split dengan keuntungan 60% dari 100% produksi minyak itu milik Pertamina dan 40% milik negara. Ini adalah keuntungan besar bagi Indonesia, namun kita semua sudah terlambat. Pak Jokowi menjadi presiden ketika produksi minyak di tanah air terus turun karena eksploitasi masif sejak zaman Orde Baru. Namun tak apalah, presiden perlu mengamankan cadangan minyak kita yang tersisa untuk dikelola oleh Pertamina.